kabar semuanya, para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia? Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan di YouTube channel Kunci Sejarah. Nah, kali ini YouTube channel Kunci Sejarah akan memberikan sebuah ilmu pengetahuan yang akan membahas tentang tokoh Pandawa 5, siapa saja, silsilah hingga senjatanya. Namun sebelum saya membahasnya, alangkah baiknya buat kalian yang masih belum mendukung YouTube channel Kunci Sejarah ini segera dukung ya, hanya dengan cara tekan tombol like dan subscribe seperti berikut ini, agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Baik, langsung saja ke pokok pembahasannya ya. Tokoh Pandawa 5, siapa saja, silsilah hingga senjatanya. Tokoh Pandawa 5 merupakan sekelompok karakter yang cukup populer dalam cerita wayang. Kelima saudara putra Pandi ini berperan sebagai tokoh protagonis dan menjadi musuh bagi para Kurawa. Diceritakan sebagai tokoh yang protagonis, karakter Pandawa 5 ini kerap kali menjadi panutan dalam masyarakat Jawa. Bahkan nama 5 bersaudara tersebut cukup populer hingga menjadi nama untuk berbagai macam sarana maupun fasilitas publik. Lantas, siapa sajakah para Pandawa tersebut? Berikut ini tokoh Pandawa lengkap dengan silsilah, nama lain hingga senjata. Dikutip dari laman resmi Universitas Kristen Petra, Universitas Krishna Dwipayana, dan Universitas Bina Nusantara. Silsilah Pandawa 5. Pandawa 5 merupakan sebutan bagi 5 anak Prabu Pandu. Dari pernikahan Prabu Pandu dan Dewi Kunti lahir 3 orang anak bernama Yudhistira, Bima, dan Arjuna. Sementara itu Nakula dan Sadewa adalah putra kembar Prabu Pandu dan Dewi Madrim. Tokoh Pandawa 5. Yang pertama, Yudhistira. Sebagai anak sulung dalam keluarga Pandawa, Yudhistira memiliki sejumlah kelebihan jika dibandingkan dengan saudaranya. Kelebihan-kelebihan tersebut berupa sifat dan karakter Yudhistira yang menyerupai Batara Dharma, yakni berperilaku adil, jujur, dan menjadi tokoh yang paling baik atau berdarah putih. Bahkan ketika menjadi raja, ia tidak mengenakan pakaian yang berlebihan dan justru berpenampilan sederhana serta lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya. Oleh sebab itu, ia memperoleh penghargaan dari para dewa atas kejujuran dan perilaku adilnya itu. Terlepas dari kelebihan dan pembangunan karakter Yudhistira yang dikenal sebagai figur yang baik, namun ternyata ia juga memiliki kelemahan atau kekurangan, yakni gemar berjudi, bermain dadu. Karena kelemahannya inilah ia dan para Pandawa lainnya pernah terjebak dalam perangkap Kurawa untuk bermain dadu dan mengakibatkan Pandawa kehilangan Drupadi, harta benda, dan bahkan hidup menderita selama 13 tahun di pembuangan. Adapun senjata yang dimiliki oleh Yudhistira sebagai berikut: payung Kiai Tunggul Naga, tombak Kiai Karawelang, jimat Kalimasada. Sementara itu, Yudhistira juga dikenal dengan nama lainnya, yaitu Puntadewa, Gunata Likrama, Samiyaji, Dharma Kusuma. Yang kedua, Bima. Bima memiliki kelebihan dalam melakukan pengelolaan tubuh, sehingga ia memiliki kekuatan jasmani yang luar biasa. Jika dibandingkan dengan para Pandawa lainnya, maka Bima merupakan tokoh yang memiliki tubuh terkuat. Selain itu, Bima juga memiliki sejumlah senjata mematikan yang dapat menghancurkan musuh dengan mudah seperti gada, rujak pala. Bahkan Bima juga memiliki beberapa anugerah yang diberikan oleh para dewata, diantaranya kampuh atau kain poleng Bintu Luaji, gelang Candra Kirana, kalung Naga Sasra, sumping Sureng Pati, dan pudak Jarot Asem. Berikut ini daftar senjata yang dimiliki Bima, yaitu gada Lokita Sari atau gada rujak pala, kuku Pancanaka, Alugara, Bargawa, Bargawasta. Bima juga dikenal dengan nama lain sebagai berikut: Werkudara, Bratasena, Bimasena, Bayu Putra,
Raden Aryasena Kusuma Yuda. Yang ketiga, Arjuna. Putra Pandu ketiga ini diberkati kondisi fisik dan wajah yang tampan sehingga banyak yang suka terhadapnya. Bahkan dalam sejumlah catatan Arjuna memiliki 16 istri. Selain memiliki wajah yang rupawan, Arjuna juga merupakan titisan Dewa Wisnu dan memiliki karakter yang baik serta suka berpuasa atau bertapa. Kemudian Arjuna juga memiliki keahlian dalam memanah, berperang, dan memiliki kecerdasan di atas rata-rata serta dinobatkan sebagai raja di Kahyangan bergelar Prabu Karitin. Kekurangan Arjuna adalah masih memiliki sifat sombong. Hal itu terlihat ketika ia menolak tantangan dari Karna untuk beradu kepandaian dengannya. Namun ditolak oleh Arjuna karena menganggap dirinya memiliki kedudukan yang lebih tinggi sehingga tidak layak apabila beradu dengan seorang Karna. Tak berbeda dari kedua kakaknya, Arjuna juga memiliki sederet senjata yaitu busur Gendawa, panah Arda Dali, panah Cundamanik, senjata ampuh Pasopati, keris Kiai Sarotama. Arjuna juga dikenal dengan beberapa nama lain yaitu Janaka, Margana, Kuntadi, Kumbawali, Jahnawi. Yang keempat yaitu Nakula. Nakula merupakan putra Prabu Pandu dan Dewi Madrim. Ia memiliki kelebihan dalam memelihara binatang seperti sapi dan kuda. Ia juga mahir dalam mengendarai dan mengendalikan kuda serta memainkan pedang. Selain itu, Nakula memiliki karakter yang baik, jujur, setia, dan taat. Namun, sifatnya yang terlalu penurut terutama dengan Yudhistira itu justru membuat Nakula tidak bisa menolong dengan memberikan saran maupun masukan kala Yudhistira terjebak dalam permainan dadu dengan para Kurawa. Yang kelima yaitu Sadewa. Sadewa dikenal sebagai sosok yang mahir dalam melakukan perhitungan rasi-rasi bintang. Bahkan ia dapat mengetahui masa depan seseorang. Kemudian ia juga mampu memelihara binatang tunggangan dengan baik seperti sapi dan kuda. Selanjutnya, ia juga mahir dalam menggunakan senjata panah dan lembing. Adapun senjata yang dikenal dimiliki oleh Sadewa adalah Aji Purnama Jati. Sadewa juga dikenal dengan nama lain yaitu Tangsen. Nah, demikian penjelasan lengkap mengenai tokoh-tokoh Pandawa 5, lengkap dengan silsilah, nama lain, hingga senjata yang dimilikinya. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan buat kalian semuanya ya. Dan jangan lupa selalu simak YouTube channel Kunci Sejarah ini setiap harinya, agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.